Baik, di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi cara menggunakan aplikasi WordCamp. Nah, di sini cara penggunaan aplikasi WordCamp, kita masuk ke aplikasi terlebih dahulu. Nah, dalam penggunaan aplikasi ini, ingin membuat atau menyusun laporan, kita klik yang blank dokumen ini. Setelah itu, untuk memunculkan navigasi yang ada di sini, kita klik view, navigation pane, maka di sini tertera heading page dan results. Kita kembali lagi ke home. Dalam membuat atau mengetik huruf-huruf yang ada, kita klik normal, kita modify 12 Times New Roman, warna hitam, formatnya sampai 0 sesuai kemauan kita. Oke, ini dihapus, remove saja. Kita modify hitam 12, standar saja, bold, kata tengah, Times New Roman, format paragraf. Oke, heading 2, 12, Times New Roman, hitam, bold, paragraf 0. Oke. Masuk ke heading 3, modify 12 Roman, warna hitam, bold, pinggir, paragraf 0. Oke. Setelah itu, untuk mengetahui daripada margin, kita masuk ke layout, margin, custom, kita ubah sesuai keinginan. 4, 3, 4. Oke. Setelah itu, maka ini sudah rata 3 atas, kiri kanan 4. Itu jika ingin mengetik, kita ketik normal. Dalam penyusunan pembuatan makalah, ingin menambah halaman, kita masuk ke layout, kita klik break page, next page, sampai lembar halaman yang kita mau. Untuk melihat lembar halaman tambahan, itu ada di page navigation, kita tambah sampai 7 sesuai dengan struktur makalah. Kita kembali ke halaman yang pertama, kita klik heading, judul makalah, ini disebut dengan cover. Setelah cover, masuk ke kata pengantar menggunakan heading 1, kata pengantar, lembar ketiga, daftar isi, ini juga menggunakan heading 1, situ heading 1, bab 1, pendahuluan,
Jika belum terheadingkan, tahan tekan lama, masuk ke heading. Setelah itu masuk ke daftar pustaka. Oke, heading. Maka di sini sudah nampak bagaimana susunan makalah yang ingin kita buat. Setelah itu, jika ingin menambahkan heading 2, maka salah satu latar belakang masalah, 2 heading 2 juga, rumusan masalah. Setelah itu masuk ke tujuan masalah. Misalnya ini contohnya, kita masukkan ke ini, maka dia sudah terlampir begini heading 2. Itu membuat cara tutunan penggunaan normal heading 1, heading 2. Setelah itu, setelah kita membuat begini, cara membuat daftar isi dengan otomatis itu kita dapat masuk ke reference table of contents. Maka ini sudah tertera, misalnya ini contoh. Maka ini sudah ada kok di sini. Karena masuk ke daftar isi. Oh, sebelum masuk ke daftar isi, kita membuat halaman terlebih dahulu yang dimulai dari kata pengantar. Kalau cover itu tidak menggunakan halaman, dapat kita tekan 2 kali di bawah lembar kertas. Maka ini nanti ada footer sections, header and footer. Untuk membuat halaman kita hapus dulu ini. Setelah itu kita format. Halaman kata pengantar itu Romawi. I kecil. Oke. Page number masuk ke bottom. Tray number 3. Maka di situ sudah ada di 1, dan di halaman berikutnya ini kan masih bilangan angka, kita perlu menghapusnya. Masuk ke page number, format page number Romawi 2. Oke. Page number bottom of page number 3. Gunanya tadi kita membuat next page itu supaya halaman-halaman ini tidak salah dalam penyusunan makalah. Ini dapat kita ganti. Masuk ke page number, format page number 1 yang dimulai dari angka 1 untuk halaman bab 1 pendahuluan, bottom of page number 3. Setelah itu, maka di sini nomor-nomor daripada halaman sudah tersusun dengan rapi, karena di awal tadi kita menggunakan atau melanjutkan halaman dengan next page pada page halaman. Setelah itu kita masuk ke daftar isi. Cara bikin daftar isi supaya memudahkan kita dan tidak bikin ribet, kita masuk ke reference. Lanjut untuk merekam selanjutnya. Tadi sampai di daftar isi, bikin daftar isi otomatis supaya memudahkan kita masuk ke table of contents. Nah, di sini sudah tersusun apa yang dalam heading ini masuk ke dalam sini. Ini supaya tersusun rapi. Kita dapat menghapus halaman dari
pada nomor. Kontennya dihapus. Maka ini sudah dapat membuat daftar isi otomatis. Setelah sudah membuat daftar isi otomatis, bikin daftar pustaka supaya lebih memudahkan kita, yaitu dengan mengklik insert. Contohnya kita buat add new search. Misalnya kita ingin bikin jurnal atau banyak pilihan di sini, misalnya kita pilih jurnal lah, kita edit pemisalan Sugiono, oke. Title, judulnya misalnya Pendidikan Pancasila. Jurnal name-nya pematerian PPKN mahasiswa year 2024, jumlah halaman 16-32, show all. Maka jika ada tanda merah-merah ini itu wajib kita isi dalam membuat daripada dapus jurnal. Setelah itu kita oke. Nah, maka masuk di sini citasi atau jurnal-jurnal yang bakal kita gunakan. Jika ingin membuat judul tahun dengan lengkap, kita dapat memilih biografi ini. Nah, ini kita hapus saja. Kata biografi juga kita hapus. Nah, beginilah cara bikin daftar pustaka dengan baik. Daftar isi otomatis dengan baik. Beginilah cara penggunaan Word. Yang pertama tadi membuka normal heading penulisan. Setelah itu kita tadi masuk ke layout, penambahan halaman. Setelah itu masuk ke margin, bagaimana rata kiri, kanan, atas, bawah daripada margin. Setelah itu kita masuk tadi juga supaya dapat melihat navigasi, kita masuk ke view navigation pane. Setelah itu untuk membuat daftar isi otomatis table of content, insert citations sama biografi. Untuk menyimpan daripada file tersebut, kita dapat mengklik save as. Contohnya di file saya yang telah saya gunakan dalam berbentuk Word, bisa juga berbentuk PDF, bisa juga. Ini dapat diatur jika kita mengklik dari misalnya dari komputer atau dari laptop. Save. Maka ini sudah tersimpan nanti di file saya atau di file tadi yang kita gunakan. Setelah itu kita tunggu dulu. Untuk menyimpannya lebih simple, dapat ctrl plus S. Itu dapat menyimpan juga. Mari kita lihat filenya apakah sudah tersimpan. Nah, di sini sudah tersimpan yang kita ubah tadi. Baik, sekianlah penggunaan daripada Word yang telah saya gunakan. Penjelasan dari saya semoga dapat dipahami oleh pemirsa-pemirsa dan dapat membantu pemirsa dalam penggunaan Word. Kekurangan dari bahasa-bahasa yang saya gunakan. Terima kasih.